Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Udah pada makan siang ini? Udah. Oke, kalau udah berarti ini lebih semangat lagi kalau udah makan siang. Siap. Oke. Oke, sebelum itu agar kegiatan kita ini bisa berjalan dengan lancar dari awal hingga ke akhir, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, di sini ada yang mau memimpin doa. Oke, boleh. Amin. Semoga kegiatan kita ini bisa berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Nah, sebelum itu kita kan belum saling kenal, kakak juga baru pertama kali melihat kalian di sini. Jadi ada baiknya kita berkenalan terlebih dahulu agar saling dekat gitu, saling bisa membuka satu sama lain. Jadi mungkin dari kakak dulu, perkenalkan kakak dan Diana sana. Kalian bisa panggil kakak dan Diana. Oke, halo. Oke, selanjutnya mungkin karena dari sini aja kali ya. Jadi mulai. Perkenalkan namanya Febiola, biasa dipanggil Feby. Halo Feby. Oh ya, tambahan deh. Jadi itu perasaan kalian hari ini. Feby hari ini. Kalau dari pagi itu moodnya kurang baik karena mendung lah. Tapi sekarang karena kita sudah tidak mendung lagi, jadi bahagia dan semangat. Ya, oke. Selanjutnya Perkenalkan nama saya Audia Pangestri, biasa dipanggil Dinda. oke, halo sama Bunda. Perasaannya gimana? Perasaan Dinda hari itu senang karena Dinda semalam tidurnya cukup. Oke, cukup tidur berarti moodnya bagus. Selanjutnya boleh. Perkenalkan saya Zaida Bangga, biasa dipanggilnya Zaida. Rasanya ini senang karena sampai sekarang berjalan lancar. Oke. Hai Iya. Iya. Hai, saya Asma Buka, bisa kelas 3. Perasaan hari ini senang karena bisa istirahat karena Iya, jadi selanjutnya boleh. kalau semuanya berada aku berbagai absen ini bisa dipanggil dengan saat hari ini senangnya sih kenal. Oke. Salam kenal semuanya, coba kakak mau tes. Kalian ini siapa? Ini gini. Ini Dinda. Oke, Dinda. Kalau Feby ya, ini siapa? Kalian lihat. Dinda. Oke. Kalau Astia yang ini, oke. Berarti udah saling kenal ya. Jadi kakak harapkan di sini kita bisa saling terbuka satu sama lain. Nah, di sini kalian ada yang pernah ikut konseling kelompok? Gimana konseling kelompok yang pernah kamu ikuti kemarin? Kalau kemarin kan di SMA, terus itu kelas 10 kan. Itu dari guru BK, jadi kan itu dia orangnya seperti ini ya. Nanti itu guru BK-nya cuma tahu. Kami sebelum dia itu kami Jadi tetap ada pemimpin kelompok ya. Kayak ada yang kita mengikuti konseling kelompok. Di sini karena yang empatnya belum pernah ikut konseling kelompok, jadi kakak jelasin dulu mengenai apa sih konseling kelompok. Jadi konseling kelompok itu merupakan salah satu pelayanan yang ada dalam bimbingan konseling. Di sini kalian itu diharapkan bisa menyelesaikan
bermasalah, mengetahui apa sih yang penyebab dari permasalahan tersebut melalui pembentukan kelompok. Nah, tujuannya sama halnya dengan definisi dari konsep kelompok tadi, yaitu kalian mampu menyelesaikan permasalahan tersebut, terus juga memahami terjadinya permasalahan itu karena apa, dan juga adanya interaksi di antara kalian semua di sini. Nah, itu untuk tujuan konsep kelompok. Nah, tentunya dalam konsep kelompok ini ada yang namanya kesepakatan. Jadi kakak harapkan semua ini bisa sepakat secara bersama-sama. Yang pertama itu kerahasiaan. Nah, kerahasiaan di sini artinya semua informasi yang disampaikan di sini kakak harapkan semua bisa dijaga dan tidak tersebar kemanapun, ke siapapun, walaupun dia teman dekat kamu, jangan sampai permasalahan yang kita bahas hari ini itu bocor. Jadi harap kalian semua sehat. Nah, terus di sini kesukarelakan. Nah, di sini pada sukarelakan. Karena kalian juga sudah sukarela, kan kalian juga bisa terbuka satu sama lain. Dan juga di sini ada yang namanya kesepakatan kegiatan. Nah, kegiatan di sini artinya kalian itu dapat berpartisipasi gitu, memberikan timbal balik, memberikan tanggapan sama lain, bertanya juga boleh. Jadi apa-apa semua yang ada di sini. Nah, terus selanjutnya itu ada kenormatifan. Nah, tentunya di dalam suatu kegiatan pasti ada yang namanya norma-norma. Norma-norma di sini misalnya Asia lagi berbicara nih, yang lainnya kakak harap bisa mendengarkan dulu tanpa dipotong. Nah, itu salah satunya. Jadi udah sepakat semua dengan yang kesepakatan yang sudah kakak sebutkan tadi. Sepakat. Oke, kalau sudah sepakat artinya kalian sudah siap mengikuti konsep kelompok. Siap. Sebelum itu mungkin di sini ada yang mau ke toilet terlebih dahulu sebelum mengikuti konsep kelompok. Dia udah beneran siap ya mengikuti konsep kelompok. Oke, kalau udah siap, di sini kakak mau tekankan terlebih dahulu bahwasanya di dalam konsep kelompok ini kita akan hanya satu saja permasalahan yang dibahas untuk pertemuan kali ini. Jadi di sini kakak mengatakan bahwa permasalahan yang baik itu bukan artinya maksudnya di sini nggak dibahas hari ini, itu bukan berarti yang penting. Tapi kita akan jadwalkan kembali untuk pertemuan berikutnya. Jadi kita di sini kita ambil kesepakatan bersama gitu satu sama lain untuk permasalahan yang akan kita bahas. Oke, di sini ada yang mau bersedia terlebih dahulu, yang mau mengungkapkan apa sih yang membantu pikiran kalian akhir-akhir ini gitu, hari ini atau bulan lalu, pokoknya yang mengganggu pikiran kalian. Ada yang mau bersedia terlebih dahulu mengungkapkan? Kalau nggak ada, ya silakan. Saya itu dari dan juga jadi kami sini itu sehingga kemudian kalian sendiri kadang makan lupa, terus mandi juga lupa, jadi nggak balance antara kerjaan sama kerjaan. Jadi lebih kayak manajemen waktu gitu ya. Selanjutnya skill juga kan? Susah untuk mengungkapkan perasaan dan kebenaran. Susah banget. Kita ketahui dulu selanjutnya bagian. Jadi kalau ada itu organisasi dan tugas-tugas karena
Kalau organisasi tugasnya mendukung, tapi kalau misalnya tidak ada organisasinya, jadi seakan-akan dia itu nggak bertanggung jawab gitu, jadi susah untuk apa. Berarti hampir sama kayak dia ya dalam manajemen waktu. Selanjutnya Dinda. Kalau Dinda itu sekarang ini lagi kehilangan semangat belajar, Semangat pekerjaan itu tugas-tugas Dinda kalau nggak besok dikumpul malam ini dan Dinda kerjain gitu Kak. Kebiasaan itu. berarti proaktivitas akademik ya. Iya. Boleh langsung jadi Kalau dari itu akhir-akhir itu sering merasa kesepian. kesepian. Kesepian karena apa? Kesepian misal lagi sendiri atau kan ini juga misal walaupun berada di tempat yang ramai kayak kalau nggak ada hal yang bernyaman gitu itu cuma merasa sepi, nggak peduli yang mau dikasih atau gimana gitu. Kalau dari diri itu merasa aku mau masa kesepian gitu. Oke, sudah kakak tahu semua permasalahan semuanya di sini. Jadi kita kesepakatan bersama permasalahan siapa yang akan kita bahas hari ini. Dari siapa dulu yang mau mengundang? Oke, siap boleh. Kira-kira siapa yang mau kita bahas? Ya, Iya. Karena pasti juga akhir-akhir ini kehilangan semangat belajar, sehingga tugas-tugas cukup. Oke, jadi pilih tiga. Kalau dari Kandia, kalau dari dia kayaknya gimana saya juga pernah merasa kalau kita rame tapi saya merasa terus yang jadi ada yang Dinda satu, Pegi satu. Kalau dari Dinda sendiri, Dinda dari kerja Kak. Dinda. Ya, sama Dinda juga kadang kayak gitu, lupa makan, lupa ini. Kadang hal-hal yang dilakukan tuh gak akan kalau kita Oke, jadi masih satu. Pegi pilih yang siapa? kalau baby pilih Kak Zahia dari dari organisasi biasanya untuk kalau tugas itu kan biasanya itu mulai kita dari situ mungkin tidak suka dari itu. Oke, ini masih satu ini. Nah, selanjutnya Peli ya. Kalau Febia pilih Feby Pegi. Oke, kenapa pilih Pegi? karena saat eksekutif itu merupakan kita bisa menghafal hal-hal yang Tidak kakak simpulkan tadi memilih Pegi itu ada dua. Jadi kesepakatan bersama setuju untuk hari ini kita akan membahas mengenai permasalahan yang Pegi. Dari Pegi sendiri bersedia? Kalau bersedia. Nah, jadi Pegi di sini kakak tanya, mungkin bisa kamu ceritakan lebih lanjut, ceritakan lebih lengkap gimana sih perasaan kamu yang sebelumnya gitu. Kenapa kamu bisa merasa walaupun di keramaian kamu masih merasa sepi? Apakah ada faktor yang lain yang memicu sebenarnya kita adalah di diri itu sudah biasa gitu sendiri jadi itu memang orang itu suka banget cerita gitu Kak. Tapi kedekatannya itu secara personal lebih banyak daripada misalnya di sini lebih ada yang nemenin grup sekolah sebenarnya di sini ada cerita tapi secara personal itu cuma sekedar ya tujuannya aja gitu. Di dalam diri Pepe sendiri itu kadang-kadang Pepe yang masih itu Pepe yang mana ya? Pepe yang bahagia itu yang mana apa? Waktu Pepe nikmatin sendiri Pepe itu atau Pepe bisa berdoa sama Pepe. Jadi kan saya kalau
jadi meneramai, gak ada hal yang buat nyaman kalau orang lain nyaman. Jadi seperti terus juga bakal muncul nih oh kalau ada si ini pasti nanti gitu tapi nyaman. Jadi nggak semangat gitu. Tapi baby juga nggak berarti kalau harus nggak bisa bergabung di suatu organisasi kan itu tidak nyaman. Itu juga berarti kalau harus keluar dari itu karena kayaknya udah terlanjur udah kecebur sih kesalahan kalian kan gitu. Tapi itu hal yang kita kan nggak nyaman di babynya sendiri gitu sepi walaupun di situ kalau di itu kan pasti ramai ya. Jadi belum nemu tak nyaman. Apa yang terjadi? Kadang perasaan itu emang muncul secara tiba-tiba ya. Nah dari teman-teman yang lain mungkin ada tanggapan nih atau ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut apa yang dirasakan. Kalau itu kakak juga itu ke bapak ya. Peri, kira-kira ada refleksi yang ingin kamu sampaikan mengenai apa yang dirasakan? Jadi kita tahu sebenarnya apa sih yang diinginkan dari kondisi tersebut. Sebenarnya yang diinginkan luar dari kondisi tersebut atau itu pengennya tetap ada di sini gitu. Saya juga merasa gitu Kak, itu bisa happy. Tapi kan nggak tahu itu kalau misalnya keluar dari kondisi itu, nanti itu baru gimana gitu. Itu bingung Kak. Sebenarnya yang aku inginnya tuh juga nggak tahu. Dan itu datangnya tiba-tiba. Yang lain ada yang Dari diri sendiri, dan kondisi kayak begitu yang bikin nyaman, bikin diri sendiri yang gitu. Bikin nyaman itu kalau ada orang-orang yang memang dekat gitu, dia kayak kalau dia misalnya jauh gitu kan, atau orang tua baby gitu, bikin nyaman. Jadi itu sekedar duduk bareng aja, sambil sadar akhirnya itu udah nyaman. Tapi kalau memang itu orangnya yang nyaman gitu. Kalau di luar mereka itu mulai merasa sepi gitu. jadi kamu tadi di saat kamu merasa bahwa di keramaian kamu merasa itu apa yang kamu lakukan? Kalau yang dilakukan biasanya kita diam Kak. Mereka harus menyediakan ini. Jadi kita dia mesti kan kalau dari misalnya yang kita ngerti gimana secara itu ekspresinya tuh kurang gitu. Teman yang lain ada yang mau menceritakan mengenai apa yang dirasakan gitu. Tidak lebih ke kayak itu memegang prinsip diri ya tadi. Setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Kayak gitu terlalu bergantung sama orang lain. Kayak karena nggak ada orang lama itu, jadi bersama orang lama tuh kayak aduh aku nggak nyaman karena nggak ada dia. Coba ya ada dia, apa sih nyaman banget. Nah kayak gitu jangan bergantung kayak gitu. Kayak gitu harus kayak oke, berarti masa sama dia itu udah habis. Saatnya aku mulai masa baru sama orang baru nih gitu. Oke, itu saran dari tidak mungkin bisa kamu pertimbangkan gitu. Tepatnya ketika kamu merasa hal itu tiba-tiba datang. Nah, selanjutnya mungkin dari Mas ya, boleh. Kalau asik sendiri, kalau ada aktivitas sendiri itu
bisa cari kesenangan baru gitu di tempat lingkungan yang baru ini supaya tidak terlalu terpuruk dalam kesendirian. Jadi sama seperti hati Dinda ya, tidak bisa dalam hidup tapi mungkin bisa kayak gitu bertindak. Nah di sini kakak juga mau tanya mengenai apa sih yang sudah kamu lakukan untuk biar kamu nggak ngerasa kesepian lagi, apa yang sudah pernah kamu lakukan? Kalau ini biasanya tapi kalau di sini ya itu biasanya telepon orang tua gitu, kayak cerita atau dengerin lagu atau sekedar jalan sendiri sambil dengerin lagu. Kalau nggak tahu ya arahnya itu mau kemana, tapi itu merasa nyaman gitu. Nah setelah kamu melakukan hal yang tadi itu ya kedua itu gimana perasaan kamu? Apakah masih ngerasa kesepian? Kalau setelah orang tua itu tergantung saat itu Kak. Kalau misalnya hal yang diceritain sama orang tua itu happy gitu kan, biasanya temennya itu tidak ikut happy. Tapi kalau nanti ikutnya beratnya itu lagi sendiri itu bisa jadi malah tambah sedih. Jadi kayak makin keinginan gitu, oh makin jauh ya. Kalau boleh tahu Feby ini napasnya maksudnya di rumah ini dari mana? Rumahnya di aku tinggal Napasnya main dulu ya. Oke, kalau dari kalian ya, dari teman-temannya Feby, teman-teman anggota kelompok di sini, kira-kira ketika kamu ngerasa kayak Feby tadi, apa sih yang akan kamu lakukan? Kakak di sini minta untuk kalian semua berpendapat. Jadi mulai dari kalian boleh. saya juga sering kan ya bingung nih kalau sampai keluarga itu kita nggak rasanya ini apa sih kalau lagi main cerita ya tanya aja apa soal apa orangnya udah kayak ini masih nggak kesepian mungkin ayo teman-teman yang lain ada yang kan sampai-sampai teman saya itu bilang kan kami ini ribut ya yang PC terus ya nggak peduli kayak gitu. Yang penting nggak apa-apa kayak PC aja nggak ngapa-ngapain diem-dieman. Kadang kita cuma butuh seseorang hadir di dekat kita, nggak perlu aktivitas yang gimana. Oke, itu kalau dari Nadia. Nah, selanjutnya mungkin dari Askia juga. Kalau dari Asia sendiri, kalau di dalam Asia sendiri itu biasanya Asia menyibukkan diri. Jadi rasa kesendirian itu lama-lama hilang gitu. Contohnya kayak ada tugas gitu. Mungkin masa terus makan, pokoknya lakuin hal-hal yang bikin kita bahagia. Iya yang happy bisa melakukan hobi gitu ya. Oke, dari yang boleh Saja beberapa kayak kasihan kalau kalau tuh perasaan itu pasti saja menyibukkan diri kan kalau nggak diri dan dia nggak lagi ngapa-ngapain pasti pikiran tuh kacau atau masih tinggal kadang biasanya kalau misalnya lagi bingung dan atau kesepian gitu kan dia nonton YouTube yang cari podcast yang temanya berat jadinya pikiran itu nggak lagi kesepian tapi udah hal yang tema yang berat itu isu-isu yang berat gitu. Kalau di soal itu Feby jadi sangat unik nonton podcast yang jadi tambah ya apa membanyakin pikiran kita itu biar nggak pikiran dia itu sepian lagi. Oke, dari Dinda. Kalau Dinda itu setuju banget sama Asia sama Dania. Dania lakuin hal-hal yang buat dia itu senang apapun itu. Jadi ini suka nih makan apa gitu. Kalau kita ini memang suka sampai dari kesepian, rasa kesepian kayak itu. Pengen makan itu. Jadi
Jadi ceritain sama teman kalau kayak gitu lagi, aku lagi sedih loh gitu, aku lagi butuh teman cerita, kayak gitu cerita ke temennya. Mungkin teman kayak gitu bakal responnya kayak oh gitu gitu, tapi kadang kita cuma pengen berbagi cerita. Nggak apa-apa kok misalnya temennya tuh responnya kurang nggak sesuai sama yang tadi pengenin, tapi setidaknya kayak gitu udah ngelepasin perasaan kayak gitu. Aja juga. Nah, dari beberapa solusi dari teman-teman misalnya tadi rencanakan ke depannya jika kamu merasa kesepian di saat ramai itu, kamu bisa melakukan apa yang mereka sarankan. Kira-kira dari Feby sendiri, kalau kamu ngerasa masalah itu datang, apa yang akan kamu lakukan ke depannya setelah mendengar saran dan solusi dari teman-teman kamu? Kalau dari kata kamu sampai bilang kamu ini gitu banget ya sih, dia kompres tapi jadi kamu itu sering gitu kak, tapi dari itu dulu kayak misalnya dulu dulu kira-kira siapa yang lagi ngelola dalam dulu walaupun karena itu algoritmanya ada banyak, walaupun pelan-pelan tuh luar nanti tinggal lebih sama satu orang misalnya dan itu bakal nikmat itu, tapi tidak berani kalau Feby dulu yang mulai kak. Kalau Feby tadi kan bodo amat aku selalu menang kalau Feby nunggu dulu siapa yang orangnya kuat gitu. Jadi cuma berani nanti orang tua Feby, kalau orang lain itu belum berani, tapi mungkin setelah ini Feby coba ya, misalnya dari dia terus kata Dinda tadi cerita sama itu terasa terlalu banyak cerita ya. Kalau cerita terus turunnya risih gitu, tapi saran Dinda tadi mungkin kalau dari Kak dan ini dari Kak Azri itu belum nyoba sebenarnya nanti dari coba itu sakit parah jadi bilang itu merasa terjadinya jadi aslinya juga hampir gitu kan, tapi itu dengan dibantu makanya tadi Feby sering langsung terbantu yang belum sekarang. Jadi dari Feby sendiri sudah mau mencoba keluar dari masalah. Kak rasa ini sudah cukup dan dari Feby juga udah dapat solusi gitu, dan Feby akan melaksanakan itu di depannya. Semoga bermanfaat juga solusi dari Oke, mungkin dari Feby dulu nih, kesan dan pesan Feby mengenai konseling pada siang tadi. Ternyata kalau kita melakukan sesuatu gak semua orang tuh langsung bisa gitu ya. Ada juga yang bertanya sama, ada juga yang bisa ngasih solusi. Kuncinya cuma kita mau komunikasi. Terus juga ternyata ini juga masalah dari Feby yang terlalu masih gampang gitu ya sama orang. Jadi cuma baru itu merasa kayak harusnya ada mereka gitu. Tapi mereka eksperimen. Jadi lebih lembaran tanya. Oke, karena Feby juga sudah dapat solusi, kita mungkin akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Tapi sebelum itu kakak mau kesimpulan itu dua orang. Kira-kira siapa yang mau memberikan kesimpulan pada konseling kelompok kita pada siang hari ini? Nah, diam ini. Coba dari Askia boleh. Kesimpulannya masyarakat dan kelompok ini ternyata akan hidup bersama karena itu bisa saling sharing istilah. Ternyata permasalahan yang ada pada teman-teman itu ada juga sebenarnya dari asing. Jadi
Askia itu tidak mengenal sendiri dan juga bisa saling memberi saran gitu. Jadi kok ini Askia efektif bersikap untuk menyalurkan perasaan. Jadi aku selalu jelas karena tadi kan kakak kan dua, tadi udah ya. Terus sekarang kakaknya udah iya. Udah dari ya. Simpulan simpulan itu. Sebenarnya saya juga merasakan yang sama dengan dia, karena dari sini kan kita sharing-sharing bisa membuat saya sedikit lega, karena saya juga yang suka cerita ya, tapi nggak tahu kemana gitu. Tapi saya itu juga bukan tipe yang minta solusi atau saran, cuma kayak gitu aja. Ya, Jadi ini cocok. Terima kasih Askia atas kesimpulan dan kesan-kesannya. Nanti di kemudian pertemuan gitu ya, mungkin kalian kalau ada yang ingin konseling individual berterima kasih juga. Jadi tadi udah mengungkapkan permasalahannya, itu boleh hubungi kakak, dan yang lainnya juga bisa hubungi kakak. Nah, karena tadi diawali dengan doa, kita akhiri juga dengan doa. Askia itu mau? Oke. Baik, terima kasih untuk semuanya atas kesukarelaannya dan ini kakak ucapkan terima kasih banyak. Kakak akhiri konseling kelompok kita pada siang hari ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.